Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billah. Jemaah yang berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di pagi hari ini dalam pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak pernah akan habis-habisnya. Sehingga para ulama kemudian banyak membuat buku, banyak kemudian membuat referensi untuk menggambarkan sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya kitab Syama'il Muhammadiyah dalam rangka bagaimana kemudian melihat, menggambarkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ayat dalam Al-Qur'an menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ayat yang sering dibaca itu adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirata wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Dan ayat lain yang sering dibaca juga, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada pembahasan berikutnya, yaitu hari ini insyaallah kita akan belajar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan sebelum makan, dan kemudian doa makan, dan kemudian favorit makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti kemudian kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang berbahagia, pertama kita akan memasuki hadis yang pertama dari sahabat Abi Malikah, dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala'i. Kata Abdullah bin Abbas, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar mandi. Faquriba alaihi ta'amu, kemudian para sahabat kemudian menghadirkan makanan. Ya, setelah Nabi keluar dari kamar mandi, kemudian sahabat menghadirkan makanan. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, ala na'tika biwudu'i, ya Rasulullah, maukah kami hadirkan ya air untuk berwudu? Bahasanya adalah ala na'tika biwadu'in, ya Rasulullah, kira-kira engkau butuh air untuk berwudu atau tidak? Qala innama umirtu biwudu'i idza qumtu ila shalah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para sahabatku, aku diperintahkan berwudu itu hanya untuk salat. Hadis ini kemudian kita dapati beberapa pelajaran. Pertama, dalam hadis ini ada kata wadu, ada kata wudu. Ada kata wadu, ada kata wudu. Kira-kira Bapak Ibu, apa bedanya antara kalimat wadu dengan wudu? Wadu apa? Baik. Wadu, wawunya menggunakan harokat fathah, dibaca waduun. Itu maknanya adalah air untuk berwudu. Air untuk berwudu namanya wadu. Wadu ya.
Mungkin dari bahasa inilah sebagian kita ya disebut dengan wadu. Apa wadu itu, Pak? Wadu. Tepat. Penampung air kira-kira begitu. Kemudian kalau kata wudu wawunya dhammah itu maknanya aktivitasnya, pekerjaannya kira-kira begitu. Nah, sehingga para ulama Imam menjelaskan kalau wadu wawunya fathah itu maknanya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan wudu itu aktivitas pekerjaannya. Ya. Yang kedua, dapat kita ngambil pelajaran di sini bagaimana Rasulullah SAW memiliki kedekatan dengan para sahabat. Ya, sampai-sampai Nabi SAW ditunggu oleh para sahabat ketika masuk kamar mandi. Kemudian yang ketiga, pelajaran penting dari hadis ini adalah bagaimana para sahabat kemudian ya setiap sesuatu ditawarkan kepada Rasulullah SAW. Ini bentuk bagian daripada mimbabil adabi, bentuk daripada adab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau itu sendiri. Kemudian yang keempat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa pahami bahwa orang yang berwudu itu ya hanya untuk aktivitas ibadah seperti sholat, seperti baca Quran, seperti apa lagi? Ihram dan sebagainya. Tapi ketika kita makan tidak butuh kemudian kita berwudu. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini. Kemudian hadis berikutnya dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari dari mana, Pak? Dari Iran ya. Qala qara'tu fit Taurat. Kata Salman Al-Farisi, "Ya Rasulullah, saya membaca dalam kitab Taurat." Kitab Taurat itu siapa, Pak? Punya? Diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu ya di antara sekian banyak nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Ya, dia berasal dari anak keturunannya bangsa Lewi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngelihat struktur para nabi dan para rasul itu mulai dari Nabi Adam, ada Nabi Adam, Nabi siapa? Nabi Idris. Kan begitu strukturnya tuh. Kemudian ada Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian memiliki anak. Anaknya yang pertama Sam, yang hari ini menempati bangsa Arab, disebut dengan bangsa Semitik. Kemudian Yafid ya. Kemudian hari ini ya menempati bangsa-bangsa seperti Turki, Mongolia, China. Ya. Yang sipit-sipit, Pak. Biasanya struktur badannya kuat-kuat karena mereka tinggal di atas gunung yang biasanya mereka menggunakan pakaian dari kulit binatang ya, dan suka berperang karena suka berburu. Nah, dan makannya mereka itu adalah daging-dagingan. Nah, makanya Mongolia itu adalah salah satu bangsa Tartar itu sama itu, Pak. Itu adalah bangsa yang biasa berkelahi ya, dari Eropa Timur itu, Pak, Rusia, Dagesistan dan lain-lain itu masuk dalam kategori anak keturunannya Yafis. Kemudian ada Ham. Ham ini keturunan orang-orang Afrika, Pak. Orang-orang Afrika, orang yang hitam. Dulu di zaman dulu ya mereka dijadikan budak ya karena kuat hitam. Nah, kemudian anak yang keempat itu ada namanya Kan'an. Yang Kan'an ini kemudian dalam catatan sejarah Quran, dalam catatan Quran
Ya, dalam Quran kemudian ditenggelamkan ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, kamu naik bersamaku di atas perahu ini. Kata anaknya, "Sa'awi ila jabani ya'simuni minal ma'." Saya akan pergi ke gunung supaya aku tidak terjang ombak. Apa yang terjadi? Yang terjadi malah sebaliknya. Nah, dari situlah kemudian nanti ya Syam kemudian melahirkan bangsa Arab, kemudian Yafis melahirkan bangsa Mongolia, kemudian Ham melahirkan bangsa Afrika. Nah, pertanyaannya, orang Jatimakmur ini bangsa mana? Nah, perpaduan antara Mongolia dengan Ham, sehingga kulitnya sawo-sawo hitam. Sawo-sawo apa? Sawo matang. Nah, Ham itulah nanti ya yang memiliki keturunan Nabi dan Rasul itu ya, yaitu di antara nabi di bawahnya itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bangsa Babilonia. Dulu namanya Babilonia, hari ini namanya Irak. Berhadapan dengan penguasa yang zalim. Siapa dia? Dialah siapa? Raja Namrud. Kata Abdullah bin Abbas, 4 raja yang pernah menguasai hampir seluruh permukaan bumi ini 4. 2 kafir, 2 muslim. 2 kafir yang pertama adalah Namrud, yang kedua Bukhtun Nasr. Namrud di zaman Nabi Musa, Bukhtun Nasr di zaman Nabi Yahya, Zakaria dan Isa. Kemudian muslim yang kedua siapa? Pertama adalah Dzulqarnain, yang kedua adalah Sulaiman. Baik, Pak. Dari Ibrahim itulah nanti lahir seorang ya nabi, ya Nabi Ismail yang dititipkan di samping Ka'bah dari istrinya Hajar. Kemudian Ishak lahir dari Siti siapa, Pak? Siti Sarah. Ya. Dari Ishak itulah lahir nanti Yakub, yang nama lainnya Israel, punya anak 12. Salah satunya ada Nabi Yusuf. Ya, ada salah satunya yang paling dekat Nabi Yusuf adalah Bunyamin. Bunyamin inilah nanti yang akan melahirkan anak keturunan Nabi Yunus yang ditenggelamkan oleh orang-orang yang naik kapal bersamanya kemudian ditelan ikan. Nah, itu dari bangsa Bunyamin, anak keturunannya lahirlah Nabi Yunus. Kemudian yang ketiga ada bangsa Lewi. Ya, Lewi ini salah satu anak Nabi Ishak. Keturunannya itulah ada lahir muncul namanya Imron. Dari Imron itulah nanti muncul Nabi Musa, Nabi Harun. Ya. Dikasih Taurat. Ya, untuk mengawal Bani Israel yang kemudian dijajah dulu oleh Fir'aun di mana? Di Mesir. Jadi Bani Israel Yahudi itu dulu ya budak, Pak. Ya, dijadikan budak oleh Ramses II, dalam bahasa Qur'annya Fir'aun. Ya, kemudian diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian menuju mana? Menuju Palestina. Ya. Kemudian tidak dikehendaki kehadirannya oleh bangsa kaum Jabbarin, maka terjadi peperangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari kejaran Firaun, ya, kemudian ketika mereka berperang, syariat berperang di zaman Nabi Musa, apa kata orang Yahudi ini? Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidu. Kamu saja wahai Musa dan Tuhanmu kamu berperang. Ya, kami duduk-duduk di sini. Apa maknanya, Pak? Orang seperti ini sifat orang Yahudi, tidak mau berproses tapi mau menerima hasil. Nah, sifat orang Yahudi itu, Pak. Giliran kita berjuang, ya, dia pergi. Giliran kita berhasil, mereka mendekat. Nah, ini jangan-jangan ada titisan Yahudinya itu, Pak. Nah, kemudian ada bangsa apa lagi, Pak? Banyak. Ada Zabalun, anaknya Nabi Yakub, ada Gan, ada
dan kemudian ada Yahuda. Dari Yahuda itulah kemudian nanti lahir para nabi dan para rasul yang paling banyak. Di antara Nabi Daud dapat apa Pak? Zabur. Ya. Zabur Pak ya. Nah, ingat Zabur ini tidak melahirkan dan tidak membawa syariat baru. Nah, Zabur itu hanya doa dan syair-syair, hikmah-hikmah yang dibacakan oleh Nabi Daud, dan syariatnya itu menginduk kepada syariat Nabi Musa. Daud kemudian menikahi salah satu putrinya Tolut yang dulu pernah mengalahkan Jalut sebagai tandingan kekuasaannya Tolut dan Jalut Pak. Jalut yang meninggal dunia di tangannya Daud, dinikahkanlah salah satu putri daripada Daud, Tolut, kemudian lahirlah Sulaiman. Dari turunan Sulaiman itulah ada Yahya, Zakaria, ya, nabi dan rasul yang lahir pada zaman Bani Israel yang kemudian punya investasi besar untuk kemudian melakukan, ya, berusaha membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, dan terbukti Nabi Zakaria kemudian digorogaji Pak. Siapa yang punya andil? Bani Israel. Siapa yang kemudian mengejarnya? Pasukan Bukhtun Nasr. Baru kemudian di bawahnya ada Nabi Isa. Nabi Isa kemudian menyempurnakan agamanya Nabi Musa. Sampai 250 tahun setelah Nabi Isa kemudian diangkat Allah, ya, ketika terjadi pembunuhan kepada Nabi Isa, ya, dan orang Yahudi mengatakan kami sudah membunuh Isa. Kata Quran, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Allah angkat dan yang diserupai itu adalah pasukan Nabi Isa. 250 tahun ke Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian terjadi tahrif. Ya, terjadi kemudian modifikasi, ya, kemudian ditambah dan dikurangi Injil dan Taurat oleh Bani Israel. Nah, memang di mana-mana Bani Israel itu melakukan kerusakan. Nah, Nabi Musa mendapatkan Taurat, Pak. Ya. Isi Taurat itu 10 perjanjian itu, Pak. Ya, 10 perjanjian itu yang didapatkan di gunung apa? Tursina. Coba Pak bayangkan, ya. Dititip hanya sebentar saja Bani Israel kepada Nabi Harun. Nabi Harun tuh nggak hafal kitab Taurat, Pak. Yang hafal itu adalah ada seorang nabi yang sezaman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, itu namanya Nabi siapa Pak? Yang hafal kitab Taurat siapa? Nah, ini belum belajar sejarah ini Pak. Nabi Uzair. Nabi siapa? Nabi Uzair. Satu-satunya nabi yang hafal Taurat itu adalah Nabi Musa itu sendiri dan Nabi Uzair. Nabi Harun saja yang kemudian bersama Musa kemana-mana nggak hafal Taurat. Tuh Pak. Nah, Taurat ini Salman Al-Farisi kemudian berkata kepada Rasulullah, "Qara'tu fi Taurat." Wahai ya Rasulullah, saya sesungguhnya membaca dalam kitab Taurat. Apa yang dibaca oleh Salman Al-Farisi? Anna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dahu. Sesungguhnya keberkahan makanan itu ketika kita selesai makan kita berwudu. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku, ya, setelah aku baca, kata Salman Al-Farisi, kemudian aku ingat, ya, kemudian aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima qara'tu fit Taurah. Kemudian aku bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang aku baca dalam kitab Taurat. Kata siapa? Salman Al-Farisi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakatut ta'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Sesungguhnya keberkahan makanan itu bukan hanya saja wudu setelah makan, tetapi wudu sebelum makan. Nah, mari kita lihat hadis ini, ya, nampaknya agak berbeda dengan hadis pertama tadi. Tentang ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan air wudu untuk berwudu, maka Nabi mengatakan, ala, ya, innama umirtu bil wudu'i idza kuntu ila shalah. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu untuk salat, bukan wudu untuk
untuk makan. Nah, bagaimana ya melihat dua hadis yang kemudian kelihatan bertentangan? Maka mari kita lihat di sini. Sebagian ulama hadis ya mendoifkan hadis yang kedua ini. Kenapa didoifkan? Karena ada salah satu rawinya namanya Qais bin Rabi, kemudian terindikasi lemah dalam meriwayatkan hadis ini. Dan kedua, alasan kedua adalah dulu Sayyidina Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ya hanya kemudian membawa beberapa lembaran kitab Taurat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku datang kepada kalian itu membawa agama yang suci, yang bersih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir ujung hadisnya, walladzi nafsi biyadihi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kalau seandainya hari ini Musa hidup, maka sesungguhnya dia akan mengikuti syariatku. Apakah kira-kira kamu gak cukup referensi agamamu itu Quran dan Sunnah? Kenapa kemudian kita mengambil referensi lain, kitab Taurat dan kitab Injil? Kira-kira begitu, Pak. Nah, hadis ini kemudian diceritakan oleh para ulama bahwa tidak bolehnya mengambil ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat dan Injil setelah Nabi dan Rasul mereka meninggal dunia. Kenapa? Karena potensi ayat-ayat itu sudah dirubah, ditahrif. Sehingga bagaimana kalau seandainya ada informasi dari ahli kitab atau disebut dengan ya kisah-kisah Israiliyat, kan banyak tuh Pak dalam kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab tafsir ya tentang kisah-kisah Bani Israel yang kemudian riwayatnya tidak berdasarkan Quran dan hadis tetapi diriwayatkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitabnya. Maka para ulama membuat kaidah ketika ada cerita-cerita tentang Israiliyat, maka kaidahnya adalah la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Tidak boleh atau tidak membenarkan secara keseluruhan dan juga tidak mendustakan secara keseluruhan. Udah dibiarin aja begitu. Ya apa namanya? Udah dibiarin saja. Ya. Diabaikan saja, udah digituin saja. Ya, tidak didustakan seluruhnya dan juga tidak dibenarkan seluruhnya. Nah, ini kaitan dengan bagaimana hukum berwudu setelah dan sesudah makan. Ternyata tidak disyariatkan, karena itu terdapat dalam nas-nas kitab-kitab Bani Israel, di antaranya adalah kitab Taurat yang kebenarannya belum tentu benar karena sudah terjadi penyelewengan oleh orang-orang Bani Israel. Dan yang kedua Pak, yang perlu dicatatkan adalah bahwa agama Islam itu sudah sempurna berdasarkan dalil al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madin. Sudah cukup ya, agama ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga yang kita butuhkan adalah hari ini adalah merujuk kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ya generasi-generasi awal Islam ini supaya mudah kemudian kita memahami agama ini. Ya, cukup baginya karena sudah begitu luar biasa komprehensif. Kita mau buka dari A sampai Z sudah ada di situ. Nggak butuh lain referensi lain kira-kira begitu Pak. Dari kitab apa? Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain seperti itu. Berikutnya Pak,
kita masuk kepada hadis berikutnya tentang doa makan dan sesudah makan. Ya, doa sesudah dan doa sebelum dan sesudah makan. Ada sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari, ini orang Madinah. Bercerita, qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika kami bersama Nabi. Faquriba alaihi ta'aman, maka didekatkan kepada kami, ya, didekatkan kepada beliau itu makanan. Ya. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna. Kami tidak pernah melihat ada satu keberkahan yang lebih besar pada saat itu selain makanan itu, dan itu ada pertama kali, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian faqulna ya Rasulullah, kemudian kami bertanya, kaifa hadza? Kok bagaimana ya Rasulullah? Kok ini bisa berkahnya banyak sekali, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dzakarna ismallahi na akalna. Karena kami kalau makan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca bismillahi, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Thumma qa'ada man akala wa lam yusammillah ta'ala fa akalahu ma'a syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian duduk, kemudian sambil berucap, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, barang siapa yang makan tanpa menyebut bismillahi atau bismillahirrahmanirrahim, ya, intinya adalah menyebut Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sesungguhnya dia makan bersama setan. Karena dalam riwayat lain, itu kenapa Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan ini adalah berkah yang paling besar yang pernah aku lihat dalam hidupku, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan dengan 60 sahabat dan makanan itu kemudian tidak berkurang-kurang, Pak. Bayangkan makanan itu, ya, dimakan oleh 60 sitina, ya, syakhs, 60 orang. Maka kami melihat, kata Abu Ayyub Al-Ansari, subhanallah, keberkahannya begitu luar biasa. Ya, ditanya kenapa? Karena membaca bismillah. Baik. Ini yang pertama. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, idza dakhala ar-rajulu baitahu. Apabila seorang laki-laki atau seorang perempuan masuk ke dalam rumahnya, ya, masuk ke dalam rumahnya, Pak. Fadzakarallaha 'inda dukhulihi, dan dia mengingat Allah ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Wa 'inda ta'amihi, dan ketika hendak dia makan. Qala syaitan, maka setan kemudian berkata, la mabita lakum wala asya'an. Tidak ada tempat kita bermalam di rumah ini malam ini, dan tidak ada makanan malam hari ini. Kalau ada orang masuk ke rumahnya membaca apa? Membaca, ya, bismillah. Nah, ini kaitan dengan apa namanya hadis ini, ya. Saya kasih penjelasannya sebentar lagi, Pak. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan. Dan sebaliknya, apabila ada orang kemudian memasuki rumahnya tanpa menyebut bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk bersamanya setan. Maka setan berkata, adraktumul mabit, maka hari ini kita bisa bermalam di sini. Tuh. Wa illam yadhkurillah inda ta'amihim, apabila ada orang makan enggak baca bismillah, faqala syaitan, maka setan berkata, adraktumul mabita wal asya, oh, malam ini kita bisa tidur di sini dan kita bisa makan malam di sini. Gratis lagi. Nah, itu setan tuh, Pak. Mari kita lihat bagaimana Islam mengatur, Pak.
Kalau datang ke rumah, maka ayat Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu datang ke rumah, maka ya minta izin dan salam. Ya. Minta izin dan salam. Terutama tamu, ya. Maka Islam mengajarkan kalau bertamu, pertama ngabarin yang punya rumah dulu, jangan langsung surprise, Pak. Ya. Kan kita sering tuh, teman gua dulu SMA, nggak apa-apa. Ya kita nggak tahu di situ mungkin dia milih lagi sibuk dan sebagainya. Maka kabarin dulu minimal via WA hari ini. Ya, bro, gua mau main nih. Ya kan begitu Pak ya. Nah, kemudian baru salam. Datang situ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak kita kan nggak, Budi main yuk. Kan begitu Pak, dari luar rumah itu ya. Pak, Om, ada Budi nggak? Ajarkan anak kita hari ini, ya. Fatusallimu ala ahliyah. Kata Quran, kamu salam kepada pemilik rumah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali nggak ada assalamualaikum, pulang. Dan berdiri ketika kita berada di rumah orang itu berdiri sebelah kiri, sebelah kanan, jangan berdiri persis di depan pintu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketika dia buka rumahnya mungkin ada anak perempuan, mungkin ada istri, mungkin ada hal-hal yang kurang enak dipandang, maka kita bisa kemudian sitrul aurah. Nah, itu begitu indahnya Islam, Pak. Yang kedua, kaitan dengan sejarah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tarikh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sirah sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kategorinya adalah al-asyrul mubasysyirina fil jannah. Salah satu sahabat yang kemudian dikategorikan masuk surga tanpa hisab. Sudah punya nama di dalam surganya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Saudagar yang tidak habis kekayaannya, Pak. Ya. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini diceritakan dalam sebuah atsar, beliau kalau masuk rumah, maka beliau ke 4 sudut rumahnya. Kemudian membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum sampai ayat terakhir. Di pojok pertama, di pojok kedua, pojok ketiga dan pojok keempat. Itu dilakukan kalau setiap masuk rumah. Supaya apa? Ditanya supaya setan tidak masuk. Ya. Supaya setan tidak masuk. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendawamkan suratul Baqarah, ya, maka la yadkhulu syaitan, maka rumah itu tidak akan pernah dimasuki setan. Makanya kalau ada penghuni rumah tidak pernah dibacakan Al-Baqarah, tidak pernah dibacakan ayat kursi, tidak pernah dibacakan kulhu, jangan-jangan rumah itu penuh dengan setan. Nah, maka bolehnya kemudian kita membaca ayat kursi berdasarkan ya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, ketika datang ke rumahnya, kemudian beliau membaca ayat kursi pada setiap sudut-sudut rumahnya. Ya. Kalau 4 sudutnya, Pak, kalau lebih sudutnya dari 4, banyak juga kita baca ayatnya, Pak. Ini Abdurrahman bin Auf. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau masuk rumah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau masuk ke rumah istri-istri beliau, seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum masuk ke rumah itu, Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya selalu bersiwak. Bersiwak, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika masuk ke rumah itu selalu bersiwak. Ya, sehingga dalam satu kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah." Kalau seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan kepada umatku itu bersiwak, Pak, dalam setiap sholat. Oh, ternyata perilaku Nabi itu bukan hanya sholat saja, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu ketika beliau hendak menemui para istri-istri beliau. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menggetok pintu, kemudian ya salam. Ternyata begitu luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jarang kita lakukan ini, Pak, ternyata. Bersiwak sebelum masuk
ke dalam rumah. Ternyata itu sunnah, Pak. Ya. Nah, kita mohon maaf kadang-kadang ya dari luar itu udah bau jalanan, ya, bau apalagi polusi, bau debu, ya, mohon maaf, bau rokok pula kan. Nah, disambut sama istri gimana mau sedap, Pak. Nah. Oke. Berikutnya, hadis berikutnya, Pak. Tuh, budak. Ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belum mencicipi makanan itu, kemudian budak ini kemudian datang menghampiri, kemudian mengambil makanan itu, kemudian ditahan oleh tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya. Nah, sehingga para ulama menyimpulkan barang siapa yang mampu melihat hal yang gaib berarti di dalamnya ada setan. Itu kesimpulan akhirnya, Pak. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya melihat sih begitu, Ustaz. Nah, kemarin saya kebetulan lagi perbaiki rumah. Kemudian rumah tahfidz, rumah anak-anak asramanya. Kemudian tukang ini ada 4 orang atau satu pulang hari pertama setengah hari, nggak mau datang lagi. Saya tanya, Bang, kenapa enggak? Saya nggak mau datang lagi. Kenapa? Saya melihat ada makhluk gede hitam di rumah itu. Saya tanya, ya, yang lain saya tanya, lihat nggak, Pak? Ya, nggak lihat, Pak Ustaz. Saya tanya lagi abangnya, ya, kenapa? Melihat? Iya, saya lihat gede di dalam di dalam kamar itu katanya. Saya tanya lagi sama dia, abang sholat nggak? Nggak sholat, Pak Ustaz. Nah, itu masalahnya di situ. Ya. Kaidahnya adalah bagi orang yang katanya melihat setan karena sudah dimasuki setan. Hati-hati yang nggak sholat, Pak. Oke. Berikutnya, Pak. Nih, sedikit lagi ya. Saya bacakan beberapa hadis saja. Berikutnya dari sahabat sekaligus istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama Ummi Kulthum dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fanasiya ayyadhkurallaha taala ta'am ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, barang siapa, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan kemudian dia lupa menyebut nama Allah, maka boleh dia berucap di tengah-tengah dia makan atau ketika dia sudah ingat, bismillahi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah, ini doa bagi orang yang lupa, ya, mungkin karena buru-buru kepanasan kali, Pak, misalnya kita ngojek gitu ya, udah panas banget, Pak Ustaz, sampai lupa baca bismillah, sudah mau beberapa tegukan lagi, maka ketika dia ingat maka dia berucap bismillahi awwalihi wa akhiri. Nah. Kemudian ada seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salamah, annahu dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang mengatakan beliau ketika masih kecil, wa inda ta'amun, dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada makanan. Faqala udnu ya bunayya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendekat, ya, wahai anakku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu, ya, kepada anak-anak kecil itu selalu sayang, dan bahkan panggilannya mengatakan bunayya, ya abati, ya, dan sebagainya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang diajarkan kepada anak kecil tadi ketika hendak makan, fasamillahi ta'ala,
kamu ucap bismillah pertama. Wa kul biyaminik, dan makan pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan yang paling dekat. Nah, pelajaran pentingnya apa, Pak? Dari hadis ini dapat kita mengambil 3 adab dalam makan. Pertama, kalau makan dekat, ya, jangan berjauh-jauhan. Jangan berjauh-jauhan. Kemudian makan, 1 baca bismillah, 2 makan pakai tangan kanan, 3 makan yang paling dekat, jangan makan arena orang lain. Nah, kalau kita makan kebuli itu, Pak, ya kan pakai nampan tuh. Ya, makan saja yang dekat kita, jangan makan di ranah orang lain. Ini ada teman kita usil, kalau makan pakai nampan, ya, bareng-bareng, yang dia makan di arena orang lain, kemudian dia sengaja jatuhkan sisanya di tempat dia supaya orang nggak ngambil. Nah, ini nggak boleh begitu. Kata Nabi, bismillah, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nah, begitu luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Gitu. Ada di antara kita juga, ya, pakai jurus dia, Pak, supaya nggak kena hadis. Ya, dia colek temannya supaya dia ambilkan yang jauh, gitu ya. Ada juga begitu, Pak. Nah, bagi dong gitu ya. Baik, ini terakhir, Pak. Oke. Nah, apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan? Nah, apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai makan? Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salah satu yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza faraga min ta'amihi, apabila selesai makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa apa? Selesai makan, selesai minum, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina. Nah, ini bentuk syukur seorang muslim ketika mendapatkan makanan, ketika mendapatkan minuman, ya, dan Allah jadikan dia seorang muslim ketika dia makan dan minum, Pak. Maka dia baca doa, coba sama-sama, alhamdulillahi alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina. Nah, ini baca doa ini, Pak. Berkah pasti makanannya. Ya, berkah makanannya. Yang tadinya untuk 1 orang bisa untuk 3 orang itu, Pak. Makanannya berkah. Oke. Hadis yang lain, ya, doa yang lain, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu muwaddi' wala mustaghna anhu rabbana. Nah, ini doanya mungkin agak susah bagi kita, ya, cukup alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina. Mungkin ada sebagian kita yang baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, walaupun kemudian sebagian ulama kemudian memberikan kritisi, tetapi makna hadisnya baik, bagus. Gitu ya. Nah, dari sahabat Anas bin Malik, ya, ini sahabat Anas bin Malik ini adalah salah satu pembantu Nabi selama 10 tahun dan banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yarda 'anil 'abdi, sangat ridho terhadap seorang hamba." Ngapain? Ayyakulal aklah, apabila mereka makan satu makanan, au yashrabu syarbah, atau dia minum satu minuman, fayahmaduhu 'alaiha, mereka kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ya. Allah sangat ridho pada hamba itu, dan Allah ridho terhadap makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut mereka. Pertanyaannya, Pak, ya, pertanyaannya, ya, kalau kita dikasih makanan atau minuman sama orang lain, ditraktir makan Padang misalnya, ditraktir makan apa? Ngopi bareng, yuk bro, ngopi bareng gitu ya, misalnya, Pak, ya.
Terus yuk makan padang, ya. Terus macam-macam makan sate dan macam-macam. Kira-kira apa ucapannya kepada yang neraktir, Pak? Terima kasih, kan begitu ya. Nah ternyata ada sunnahnya itu, Pak. Kalau ditraktir makan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka baca doa ini. Siapa yang baca doanya? Yang dikasih. Sambil mendoakan orang yang neraktir. Apa doanya? Allahumma ta'am. Coba sama-sama. Allahumma ta'am. Man at'amana wasqina man saqana. Artinya, ya Allah, berilah makan orang yang telah menraktir aku, ya, makanan nanti di surga dan minuman di surga. Jadi didoain itu, Pak, ya. Sehingga jangan hanya terima kasih doang itu ya, tapi didoain orang yang traktir. Nah, ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan ya adab makan, doa sebelum dan sesudah. Nanti kita masuk kepada apa sih makanan favorit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak jauh-jauh dari kita, Pak. Salah satunya apa? Nabi kalau makan kurma dengan ya buah-buah yang manis seperti mentimun, melon, kemudian bitih itu apa? Bitih itu enggak apa namanya? Semangka. Nah, itu dicampur, Pak. Makanya kalau sering lihat videonya Dr. Zaidun, dia ngambil dari kitab ini, Pak. Nah, ini nanti minggu depan bulan berikutnya kita bahas makanan favorit Nabi. Saya baca-baca dalam kitab ini, Pak, nggak ada Padang, Pak. Saya baca-baca bolak-balik nih, nggak ada Padang tuh, nggak ada rendang, Pak. Ya, walaupun kelihatan banyak orang Padang sini nih, Pak. Baik, terima kasih banyak, jazakumullah khairah, karena sudah suruk ya. Kita tutup dengan doa kaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekam sendiri aja sekarang. Iya, biar ada buat konten. Manasik jam 8 mengisi manasik. Terima kasih Pak Haji. Sehat Pak Haji? Iya, Mas Ustaz. Abdul Rahman bin Auf tadi yang baca ayat kursi. Iya. Masalah ayat kursi dari taruh enggak dibaca. Enggak dibaca. Bukan hadis ya? Bukan. Itu namanya asar perilaku sahabat. Dan statusnya boleh-boleh saja. Nah justru, itu mungkin dalil orang yang memasang, padahal dalilnya bukan itu. Hanya dipasang, padahal itu dibaca. Saya khawatir dalil masyarakat membuat ayat itu dari situ. Ya mungkin bisa jadi.
Tapi karena harusnya kan bukan itu maksudnya. Iya benar. Bukan hanya dipasang. Iya. Sama kayak Quran. Quran dijadiin jimat. Jadi salah kaprah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Haji, Masya Allah. Kalau Tambah. dikirimin kita gimana Ustaz? Suka dikirimin, tapi kan nyuruh orang kirimin makanan. Ah, Doa kita sama. WA aja kan. Kayak aja. Doa juga biar dikirim lagi. Enggak, saya juga sering dikirim kalau lagi puasa. Kalau saya lagi puasa sunnah, Ya. dikirimin. Ustaz. Masya Allah. Sama teman-teman ya. Sama ini. Iya, ya adalah kenalan gitu. Iya. Biasa aja. Tapi saya doanya semoga berkah saya bilang kan. Iya. Kalau doa Ustaz semakin panjang semakin ini Iya, katanya. makin Semakin berkah. berkah dan semakin banyak nanti Banyak tambahan. mantap. Ya, Ustaz. Iya, iya.